Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Farida Nur Aziza absen 01, yang kedua yaitu Kodimul Maimin absen 03, yang ketiga yaitu Rida Rohmatul Lutfia absen 36, dan yang terakhir Wahyu Aprilia absen 38 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Perkembangan Filsafat Pendidikan. Baik, saya akan menjelaskan latar belakang munculnya filsafat. Secara etimologis, filsafat berasal dari bahasa Inggris dan bahasa Yunani. Dalam bahasa Inggris, filsafat yaitu filosofi, sedangkan dalam bahasa Yunani, philen atau filosof dan sophein atau sophie. Ada pula yang mengatakan bahwa filsafat berasal dari bahasa Arab, yaitu falsafah yang artinya al-hikmah. Akan tetapi, kata tersebut pada awalnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu philos yang artinya cinta, sedangkan sophia artinya kebijaksanaan. Oleh karena itu, filsafat dapat diartikan dengan cinta kebijaksanaan yang dalam bahasa Arab diistilahkan dengan al-hikmah. Filsafat pertama kali muncul di Yunani, dan orang Yunani pertama yang bisa diberi gelar filosof ialah Thales dari Mileta. Selanjutnya, filosof-filosof Yunani yang terbesar yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Dalam perkembangannya, filsafat Yunani kembali muncul pada masa kejayaan Islam dinasti Abbasiyah sekitar awal abad 9 Masehi. Tetapi di puncak kejayaannya, dunia filsafat Islam mulai mengalami kemunduran ketika para kaum filsuf yang diwakili oleh Ibnu Rushd dengan para kaum ulama oleh Al-Ghazali yang menganggap filsafat dapat menjerumuskan manusia ke dalam ateisme yang bergejolak. Setelah abad ke-13, peradaban Islam benar-benar mengalami kemajuan setelah kaum ulama berhasil memenangkan perdebatan panjang dengan kaum filsuf. Ketika filsafat di dunia Islam telah usai dan berpindah ke Eropa, peradaban Islam pun mengalami kemunduran. Sementara di Eropa sendiri mengalami masa yang disebut dengan abad Renaissance atau abad pencerahan pada sekitar abad ke-15 Masehi. Munculnya filsafat juga ditandai dengan runtuhnya mitos dan dongeng yang selama itu menjadi pembenaran terhadap setiap gejala alam yang telah terjadi atau menjadi kepercayaan manusia pada waktu itu. Ada dua mitos yang berkembang pada waktu itu, yaitu mitos kosmogonis dan mitos kosmologis. Mitos kosmogonis adalah mitos yang mencari tentang asal-usul alam semesta, sedangkan mitos kosmologis adalah mitos yang berusaha mencari keterangan tentang asal-usul serta sifat kejadian di alam semesta. B. Filsafat pendidikan sebelum abad ke-20. 1. Filsafat pendidikan sebelum abad 20. Berpijak pada pemikiran Pojawijatna pada tahun 1986. Periode perkembangan filsafat dapat dibagi menjadi 4, yaitu pertama filsafat Yunani, kedua filsafat Hindu, ketiga filsafat Islam, dan keempat filsafat Eropa atau filsafat modern. Pertama, filsafat Yunani. Filsafat Yunani sebagai filsafat tertua mulai ada sejak munculnya Thales sebagai bapak filsafat yang mengatakan bahwa intisari alam adalah air. B. Filsafat Hindu. Perkembangan filsafat Hindu sejalan dengan perkembangan filsafat Yunani. Bahkan ada ahli yang menyatakan adanya kesamaan konsep mitologi Hindu dengan Yunani. Filsafat Hindu ini tertuang dalam konsep Vedisme, Brahmanisme, dan Buddhisme. Vedisme adalah keseluruhan alam pikiran India yang merupakan filsafat dan agama. Brahmanisme berhubungan dengan konsep kasta dan beberapa aliran dalam kelompok bangsa Arya. Bangsa Arya berada pada 2 kasta tertinggi, sedangkan bangsa setempat menjadi 2 kasta terendah. Buddhisme sebagai filsafat didasarkan kepada keyakinan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini diliputi oleh sengsara. C. Filsafat Islam. Filsafat Islam sebenarnya berakar pada filsafat Yunani, yaitu ketika seorang penerjemah berkebangsaan Yunani yang bernama Hunain pindah ke Irak dan bekerja di istana Khalifah dari Daulat Abbasiyah. Harun al-Rasyid, Khalifah Daulat Abbasiyah yang sudah
berpikiran maju, dan punya perhatian besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, memberi fasilitas untuk pengkajian ilmu pengetahuan, termasuk pemikiran-pemikiran filsafat Aristoteles dan Plato. Filsafat Eropa atau filsafat modern. Filsafat Eropa adalah filsafat modern yang berkembang sejak munculnya keinginan untuk menjadikan alam pemikiran klasik sebagai pedoman bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan, yang terkenal dengan istilah Renaissance. Renaissance ditandai oleh kecenderungan pemikiran untuk mengambil kembali alam kebudayaan Yunani yang humanisme. Salah satu pemikiran yang perlu dicatat pada masa ini adalah rasionalisme yang diperkenalkan oleh René Descartes pada tahun 1996 sampai 1650. Dia terkenal dengan cogito ergo sum, atau yang disebut dengan saya berpikir maka saya ada. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Tinjauan pemikiran permulaan filsafat pendidikan. Pemikiran permulaan filsafat pendidikan berkembang dalam tingkat humanisme relativistik, humanisme ilmiah, dan humanisme toleran. Humanisme relativistik memandang kebenaran tak dapat dicapai, sedangkan humanisme ilmiah memandang pengetahuan mungkin bukan kebajikan, tetapi pengetahuan adalah suatu pondasi yang esensial untuk tingkah laku yang etis. Dapat disimpulkan, filsafat adalah kebenaran menyeluruh yang sering dipertentangkan dengan kebenaran ilmu yang sifatnya relatif, karena kebenaran ilmu hanya ditinjau dari segi yang dapat diamati oleh manusia. Filsafat menjadi sumber dari segala kegiatan manusia atau mewarnai aktivitas warga dari negara tersebut. Pendidikan adalah suatu usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat tersebut. Hubungan antara filsafat dan pendidikan terkait persoalan logika, yaitu logika formal yang dibangun atas prinsip koherensi dan logika dialektis dibangun atas prinsip penerimaan dan membolehkan kontradiksi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salahnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.